Welcome to Papuan Truth ID. Halo saudara semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari tim Papuan Truth ID. Sebagai anak-anak bangsa dan pelapor keadilan akan membagikan informasi yang aktual dan yang informatif, yang tidak diketahui oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia, sehingga kebanyakan rakyat Indonesia tidak mengetahuinya. Yaitu atas bergerakan dalam dukungan dan desakan yang terus-menerus mendesak PBB dan menyampaikan dukungan untuk kemerdekaan bangsa Papua oleh Australia. Yang terang-terangan menyampaikan kepada PBB. Sebelumnya, yang perlu diketahui bahwa, dalam channel ini, kami membahas dan berbagi konten yang informatif, yang aktual dan faktual dan yang berdasarkan kejadian. Di tingkat daerah, nasional dan internasional. Dan kali ini kami akan membahas tentang perjuangan bangsa Papua Barat di tingkat internasional. Yaitu desakan dan sikap dukungan Australia untuk kemerdekaan Papua Barat. Terkait sikap dukungan dan desakan Australia ini dimulai sejak sebelumnya sesudah Benny Wenda ke Oxford dan dalam presentasinya. Tetapi lebih nampak dan menonjol pada tahun 2019, terkait dengan rasisme di Jawa Timur terhadap mahasiswa Papua dan kepada seluruh rakyat Papua. Hingga terus saat ini tahun 2023 untuk mendukung atas kemerdekaan Papua Barat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di tanah Papua. Dengan semua desakan itu, membuat PBB buka mata lebar-lebar atas kasus dan pelanggaran di atas tanah Papua yang terus terjadi hingga saat ini. Dan di bawah ini adalah informasi selengkapnya. Sikap dukungan Australia atas kemerdekaan bangsa West Papua terus berubah sejak pertama kali wilayah itu dicaplok oleh Indonesia pada tahun 1962. Beberapa peristiwa penting terkait dukungan Australia terhadap kemerdekaan bangsa West Papua antara lain. 1. Pada 2019, Senat Australia menyampaikan pidato di mana mereka menyatakan bahwa Australia harus lebih tegas dalam memperjuangkan hak asasi manusia di West Papua dan menyerukan agar pemerintah Indonesia membuka akses bagi jurnalis dan pengamat internasional ke wilayah tersebut. Sikap dukungan yang disampaikan oleh Senat Australia pada 2019 didasarkan pada keprihatinan akan situasi hak asasi manusia di West Papua. Para senator mengecam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tersebut, termasuk pembatasan akses bagi jurnalis dan pengamat internasional. Senat Australia memandang bahwa Australia sebagai negara yang bertanggung jawab di kawasan Asia Pasifik memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan hak asasi manusia di West Papua dan memberikan dukungan bagi upaya perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Dalam pidatonya, Senat Australia juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk membuka akses bagi jurnalis dan pengamat internasional ke wilayah West Papua agar dapat memantau situasi hak asasi manusia di sana secara objektif dan transparan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan di wilayah tersebut dan mempercepat penyelesaian konflik yang berkepanjangan. 2. Pada tahun yang sama, Australia menunjuk seorang duta besar khusus untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia dan memperjuangkan hak asasi manusia di West Papua. 3. Pada November 2020, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam kekerasan di West Papua dan menyerukan agar Indonesia membuka akses bagi jurnalis dan pengamat internasional ke wilayah tersebut. Alasan dan tujuan dukungan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam kekerasan di West Papua terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan desakan kepada PBB untuk ke Papua melihat situasi real di tanah Papua. Demi kemanusiaan sesuai dengan hak asasi manusia yang tercantum dalam dokumen resmi PBB. Yang mana mengatur bahwa setiap orang dan individu memiliki hak untuk menentukan nasib dan untuk bebas berekspresi. Terdapat beberapa alasan dan tujuan yang mendasari dukungan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, dalam mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam kekerasan di West Papua, antara lain. Menunjukkan kepedulian Australia terhadap pelanggaran hak asasi manusia di West Papua. Australia adalah negara demokratis yang menghargai hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, pernyataan yang mengecam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua adalah konsisten dengan nilai-nilai Australia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Dukungan Australia terhadap kemerdekaan West Papua selalu menjadi isu yang sensitif dalam hubungan bilateral dengan Indonesia.
Namun, dengan mengeluarkan pernyataan yang mengecam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua, Australia juga menunjukkan keseriusannya dalam menjalin hubungan yang baik dengan Indonesia. Mendorong Indonesia untuk membuka akses bagi jurnalis dan pengamat internasional ke wilayah tersebut. Pernyataan yang mengecam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua juga dapat menjadi tekanan moral bagi Indonesia untuk membuka akses bagi jurnalis dan pengamat internasional ke wilayah tersebut. Hal ini akan memungkinkan dunia untuk lebih memahami kondisi di West Papua dan mendorong aksi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meningkatkan dukungan internasional terhadap kemerdekaan West Papua. Dukungan Australia dalam mengecam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua juga dapat memperkuat dukungan internasional terhadap kemerdekaan West Papua. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik internasional dan meningkatkan tekanan terhadap Indonesia untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua. Secara keseluruhan, pernyataan yang mengecam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua dari Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, memiliki tujuan untuk memperlihatkan kepedulian Australia terhadap masalah tersebut, meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia, mendorong Indonesia untuk membuka akses bagi jurnalis dan pengamat internasional, serta meningkatkan dukungan internasional terhadap kemerdekaan West Papua. Pada Maret 2021, seorang anggota parlemen Australia, Andrew Wilkie, menyerukan agar Australia mengakui kemerdekaan West Papua dan meminta pemerintah untuk mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di wilayah itu. Alasan dukungan kemerdekaan bangsa West Papua adalah karena penduduk asli West Papua merasa bahwa mereka telah dianeksasi oleh Indonesia secara paksa pada tahun 1962 dan bahwa hak-hak mereka telah dilanggar sejak saat itu. Mereka menuntut kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah itu termasuk kekerasan, penahanan tanpa proses hukum yang adil, penyiksaan, dan diskriminasi rasial terhadap penduduk asli. Namun, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa West Papua adalah bagian dari wilayahnya dan telah memberikan otonomi khusus kepada provinsi tersebut. Pemerintah Indonesia juga menuduh bahwa separatis Papua mendukung gerakan terorisme dan merusak keamanan nasional. Perlu dicatat bahwa topik ini sangat sensitif dan kompleks, dan masih ada banyak perdebatan dan pandangan yang berbeda mengenai dukungan kemerdekaan bangsa West Papua. Selain itu, pada September 2019, 7 negara Pasifik, termasuk Vanuatu dan Kepulauan Solomon, menyampaikan pernyataan di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang menyerukan agar PBB membahas pelanggaran hak asasi manusia di West Papua. Pernyataan itu mengecam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut dan menyerukan agar Indonesia membuka akses bagi jurnalis dan pengamat internasional. Pada bulan Desember 2019, Komisi HAM PBB mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di West Papua merupakan bagian dari pola pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas di Indonesia. Laporan itu menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di wilayah itu. Namun, pada bulan Januari 2020, PBB menolak usulan Vanuatu untuk membawa isu kemerdekaan West Papua ke Sidang Umum PBB. Meskipun demikian, beberapa negara seperti Kepulauan Solomon dan Tuvalu terus memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa West Papua di forum internasional. Secara keseluruhan, sikap dukungan Australia terhadap kemerdekaan bangsa West Papua cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tetapi masih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia sebagai negara tetangga. Sementara itu, pelanggaran hak asasi manusia di West Papua terus menjadi isu yang kontroversial dan memicu banyak perdebatan di tingkat nasional dan internasional. Apa negosiasi dan dukungan penting yang dilakukan dalam tahun ini? Sampai saat ini, belum ada negosiasi resmi atau dukungan penting yang dapat disebutkan secara konkret terkait kemerdekaan West Papua di tahun 2023 karena masalah ini masih menjadi perdebatan kompleks di tingkat nasional dan internasional. Namun demikian, beberapa organisasi dan individu di Australia terus memperjuangkan hak asasi manusia di West Papua dan mendesak pemerintah Australia untuk mengambil tindakan lebih tegas. Sebagai contoh, pada bulan Februari 2023,
Sebuah kampanye petisi online yang diprakarsai oleh Koalisi Organisasi Hak Asasi Manusia di Australia diluncurkan untuk mendesak pemerintah Australia agar mengambil tindakan konkret dalam menyuarakan hak asasi manusia di West Papua dan memperjuangkan hak kemerdekaan rakyat Papua. Petisi ini menyerukan agar pemerintah Australia mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di West Papua dan mendukung upaya-upaya perdamaian di wilayah tersebut. Selain itu, beberapa anggota parlemen Australia dan organisasi masyarakat sipil terus memperjuangkan isu kemerdekaan West Papua di forum-forum nasional dan internasional. Namun demikian, posisi resmi pemerintah Australia terkait kemerdekaan West Papua masih belum berubah dan tetap mendukung integritas wilayah Indonesia. Terima kasih telah menyaksikannya. Tuhan yang punya kebenaran membenarkannya.